Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Tadi di video sebelumnya terjadi kesalahan perekaman. Jadi saya ada salah pencet sehingga pada saat menggeser fitur perekamannya tadi terpause ya. Akhirnya videonya terreset hanya sampai di sini tadi ya, di LaGD dalam pengisian metadata Mendeley-nya atau pengisian data-data Mendeley-nya. Jadi tadi di LaGD ini ya, ini sudah dia ada di nama jurnal penerbitnya itu adalah jurnal Dakwah Tabligh ya, sesuai dengan di sini. Kemudian dia dari tahun 2013, volume ke-14, isu kedua. Nah, ini sudah dikonfirmasi semua bahwa datanya benar. Nah, kemudian maka kita perlu menambahkan, karena mengedepankan tadi pengecekan yang cepat, maka kita cari tadi ya, ini jurnalnya sudah dicari, ternyata dapat ya, masih aktif sampai sekarang, jurnal Dakwah Tabligh. Maka kita temukan di sini tadi ya, gimana cara carinya. Kita carinya di arsip ini ya, arsip, kemudian volume ke-14 nomor 2 ya, volume ke-14 nomor 2 ini. Nah, kemudian kita cari tadi sains, peran sains dalam mengenal Tuhan ini. Oke. Nah, jadi ada pilihan nih, mau pilih pakai DOI atau pakai linknya yang ini ya, mau pilih pakai DOI atau mau pilih pakai linknya yang ini. Nah, yang lebih dianjurkan adalah pakai DOI yang ini. Jadi kalau kita mau copy ini, di copy ini saja ya, yang ininya enggak perlu ttp.doi.org sampai slash itu enggak perlu kita copy untuk ditambahkan ke metadata Mendeley, tapi yang perlu itu adalah yang ini. Nah, caranya adalah kita tinggal cek ini apakah mengarah kepada jurnal. Jadi kalau diklik dia punya link, maka dia akan mengarah ke jurnal yang kita jurnal ini. Kita open new tab saja. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini error, DOI-nya not found, artinya ada kendala dalam pengindeks DOI-nya, jadi makanya kita tidak gunakan ya. Maka kita copy ini linknya, kemudian kita tambahkan ke sini URL-nya. Ini saya sudah isi ya, sehingga begitu kita kutip, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi reviewernya ya, dosen pembimbingnya atau pengujinya, jadi ketika mengecek dia punya linknya, mengecek jurnalnya apakah benar nih jurnalnya ada atau tidak. Nah, ini tinggal kita Ctrl C linknya. Nah, jadi semua orang itu malas cari kayak tadi ya, kayak di video sebelumnya, di video pertama ada kita cari jurnal tadi namun tidak ketemu linknya. Maka di sini sekarang orang lebih ingin mencari itu cepat, tapi maunya dicek semua bagus atau tidak, ada tidak link, ada tidak keaslian tulisannya, terpublish dengan baik atau tidak. Maka semua sekarang serba di pengecekan cepat, maka dia butuh link. Mana linknya? Nah, ini enter. Oke, ternyata ditemukan, memang ada ya, nih. Oke, maka jurnal selesai ya. Jurnal tadi yang pertama tadi jurnalnya tidak ada linknya. Nah, ini sudah saya bayar atau sudah saya tunjukkan bagaimana jika dia pakai link. Memang seribet itu ya untuk menggunakan literatur-literatur yang terpercaya, karena salah satu poin dalam penelitian itu adalah asas keterbukaan dan asas kejujuran. Nah, selanjutnya kita pindah ke ini conference proceeding ya. Jadi beda antara jurnal dengan conference proceeding. Nah, pola penulisannya juga beda. Ya, di sini ada dua kasus pola penulisannya. Mau yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Nah, ini kebanyakan yang ini. Ya, kebanyakan yang sekarang ya. Kalau dulu di beberapa 10 tahun sebelumnya atau ya 10 tahun sebelumnya itu kebanyakan dipublikasi dalam bentuk buku. Ada tumpukan buku seperti ini, isinya
tulisan-tulisan semua yang dilaksanakan pada suatu conference. Nah, penulisannya di sini juga itu hampir mirip, hampir mirip dengan jurnal. Cuman ada beberapa kasus di sini kan ada volume dan isu ya. Nah, ada beberapa proceeding itu dia tidak memilih, dia hanya dilakukan hanya satu kali. Jadi biasanya dia tidak punya volume dan tidak punya isu. Nah, dalam pengaturan Mendeley di sini ya, kita harus memilih dia. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya. Tadi ada buku ya, kemudian ada jurnal ya, bill, ini ada beberapa case, book section. Maka kita pilihnya adalah conference proceeding yang ini. Nah, maka dia secara otomatis akan jadi seperti ini. Maka sekarang tinggal sama seperti sebelumnya, kita cek apakah sudah sama namanya, judul jurnalnya atau judul proceedingnya, conference proceedingnya, judul tulisannya, judul tulisannya, kemudian nama proceeding atau seminar nasionalnya ini, kemudian tahun keberapa dilaksanakan, kemudian ini halaman dari proceeding jurnalnya. Oke, sudah ya. Nah, penulisnya ada dua, Tasya Nabila Abadi. Oke, Abadi Agung Prasetyo. Nah, ini sudah betul. Oke. Selanjutnya, kalau berdasarkan panduan kita butuh volume dan isu. Nah, ini tidak ada volume dan isunya. Berarti kalau berdasarkan contoh ini nama dari proceedingnya sudah masuk tadi ya. Halaman sudah masuk. Nah, selanjutnya adalah linknya untuk mengakses conference paper ini, karena dia di sini dipublikasi dalam bentuk jurnal. Di mana itu linknya? Oke, maka kita cari dia. Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Sesio Madika. Kita copy, kemudian kita bawa ke sini. Apakah ada? Nah, ini Proceeding Sesio Madika. Oke, ini kita lihat arsipnya. Ini seharusnya dia pakai volume ya. Volume nomor 2. Dia sudah berapa kali dilakukan ya namanya. Nah, ini harusnya ada volumenya. Maka kita akan cari di sini itu terkait dengan jurnal yang tadi ya. Jadi dia yang di tahun 2009. Namanya adalah faktor penyebab rendahnya hasil, nama tulisannya ini ya. Faktor penyebab rendahnya hasil belajar, karena dimintai linknya tadi. Oh, sebenarnya ada di sini juga ya. Jadi di sini ada, bisa langsung dicek. Maka kita cari. Oke, agak ribet ya. Kita langsung saja ke tahun 2019. Apakah ini? Atau ini? Oke, tadi namanya adalah faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Faktor penyebab. Oke, di mana itu faktor penyebabnya? Apakah ada di sini? Oke, lama ya. Coba kita control find, kita cari faktor. Apakah ada? Oh, tidak ada di sini. Berarti kemungkinan di sini. Kemudian kita control find, faktor ini cari. Apakah ada? Oh, tidak ada ya. Apakah sudah paling bawah ini?
Kalau berdasarkan halamannya tadi, halaman 660. 660. Nama jurnalnya faktor penyebab. Ctrl C, kita lakukan pencarian. Tidak ketemu. Kemudian di sini kita Ctrl F, kita cari. Oke, sama juga, tidak ketemu, berarti dia tidak diterbitkan ya di tahun 2019. Maka kita akan coba cari di terbitan tahun 2020, karena biasanya ketika dia dilakukan di tahun 2019 dia akan terbit di tahun 2020. Wow, banyak sekali nih fitur pencariannya. Oke, kita tambahkan faktor penyebab, cari. Aduh, crash ya, terlalu banyak. Kita tutup saja dulu sebagian. Oke, di sini ada faktor penyebab. Mana itu faktor penyebab? Tidak ada ya. Oke, coba kita cari penulisnya. Siapa penulisnya tadi ya? Tasya Nabila. Oke, belum diterbitkan rupanya. Si Tasya Nabila. Ya, ini sudah dicari, namun belum ditemukan. Coba kita cari penulis keduanya. Abadi ini. Abadi ya. Oke. Abadi. Wah, ini tulisannya Agung Prasetyo Abadi lumayan banyak. Kita cari yang Nabila ya. Iya, Nabila. Nabila. Oke, memang belum diterbitkan. Nah, ini biasa yang terjadi ya di beberapa proceeding, karena terlalu banyaknya tulisan dalam proceeding tersebut yang harus diterbitkan. Jadi mereka biasanya memisah atau memilah-milah ini akan terbit di tahun berapa. Mungkin ini akan diterbitkan di tempat yang lain. Jadi si jurnalnya si siapa? Nabilah dan Agung Prasetyo Abadi. Nah, sehingga kita tidak bisa mengecek apakah dia ada di sini ya. Jika memang masih ribet, kita tinggal menambahkan ini faktor belajar siswa Tasya Nabila. Oke, kita bisa cari langsung aja. Itu diterbitkan di mana? Oh, ini ada ternyata. Sesio Madika, benar. Kok tadi dicari nggak ada ya? Ah, ada.
ternyata diterbitkan di tahun 2020. Oke, ini tidak ada DOI-nya, berarti kita tinggal ambil aja ini linknya. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, ya, berdasarkan panduan cukup ya ini, sehingga kalau saya kutip si siapa, saya kutip lagi